Ide menu rumahan yang simple. Di hari pertama, aku masak rawon dan juga masak bakwan sayur. Di sini aku rawonnya pakai rawon instan ya. Nah, untuk itu aku tambahin beberapa bumbunya, pakai bawang merah, bawang putih, serai yang digeprek dan juga daun jeruk. Setelah wangi, baru dimasukin bumbu racik untuk rawonnya. Nah, ini bumbu raciknya sebelum dimasukin dagingnya ditumis dulu sampai wangi. Setelah bumbunya wangi, dimasukin air secukupnya dulu. Lalu aku masukin daging tetelan yang udah aku rebus sebelumnya. Ini rebusnya setengah empuk gitu, jadi nanti setengah mateng, dimatenginnya lagi itu bareng sama kuah rawonnya biar bumbunya lebih meresap. Nah, lanjut ini aku sambil ngerebus rawonnya, nunggu dagingnya empuk, aku mau bikin bumbu untuk bikin bakwan sayur. Aku pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk dan juga pakai lada bijian ya teman-teman, lada butiran gitu. Nah, untuk tepungnya ini aku pakai 200 gram tepung terigu dan juga 2 sendok makan munjung tepung beras. Nah, adonan ini cukup bikin crispy-nya tahan lama ya teman-teman menurut aku. Nah, lanjut untuk si bumbu yang udah tadi aku ulek, ini aku masukin aja langsung ke dalam terigunya. Lalu setelah itu aku tambahkan beberapa bumbu lain seperti kunyit bubuk, terus juga kaldu ayam, garam. Dan setelah itu baru aku tambahin air ya. Untuk airnya sesuai dengan selera. Kalau misalnya kalian mau yang lebih padat gitu, jadinya adonannya lebih kental. Kalau misalnya pengen yang crispy, itu adonannya lebih cair. Tapi di sini aku yang sedang-sedang aja karena pengennya yang sedang-sedang juga ya teman-teman, nggak terlalu tebal dan pengennya juga yang agak crispy gitu. Nah, lanjut aku masukin margarin sekitar 1 sendok makan, diaduk-aduk lagi sampai rata. Nah, ini setelah adonannya rata, baru dimasukin sayur-sayurannya. Aku pakai wortel, kol, dan juga daun bawang. Nah, di sini perbandingan untuk terigu sama sayur-sayurannya sih aku sebenarnya 1:1 ya. Jadi nggak terlalu banyak di terigu atau nggak terlalu banyak di sayur. Tapi tergantung mau bikin bakwan sayur yang kayak gimana gitu ya. Dan di sini aku pengen yang sedang-sedang aja. Jadi ini perbandingannya mungkin 1:1. Jadi terigu sama sayurnya nggak ada yang lebih banyak atau nggak ada yang lebih sedikit gitu. Nah, setelah itu aku mau goreng si bakwan sayurnya. Ini ya teksturnya nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair. Ini pakai minyak yang udah panas dan pakai api yang sedang relatif kecil sih teman-teman. Nah, ini dalam satu wajan ini ukuran segini cuman bisa 3 ya. Tapi lanjut aku ukurannya dikecilin gitu teman-teman biar bisa goreng 4. Nah, yang di sebelah itu rawonnya aku tambahin bakso juga. Kenapa aku tambahin bakso? Takutnya kurang gitu karena tetelannya itu cuma 1/4 dan ini dia. Ini aku tambahin kerupuk usek ya biar ala-ala pindang tetel Pekalongan. Menu hari kedua ada tumis kecap pindang tongkol, tumis kangkung, dan juga bakwan sayur yang sisa kemarin. Bakwan sayur sisa kemarin itu nggak habis, jadi aku mau goreng aja langsung di hari ini. Semuanya di pagi ini ya, biar udah nggak ada sisa gitu. Nah, di sink itu aku lagi mau ngebersihin kangkung. Ini sekitar 1,5 ikat kangkung. Ini cukup untuk kita bertiga untuk makan pagi, sarapan, bekal suami aku, dan juga makan siang aku sama anak aku. Nah, untuk malamnya nanti 1,5 ikatnya lagi dimasak ya teman-teman. Kalau misalnya enggak juga bisa masak telur atau apa gitu tambahannya. Nah, lanjut ini aku lagi goreng pindang tongkol yang udah dipotong-potong kayak gini bentuknya. Ini 2 bungkus jadi lumayan banyak. Nah, di wajan 1 ini aku mau pakai 2 wajan ya, masaknya langsung teman-teman. Di wajan 1 itu aku mau tumis kangkung dan di wajannya satu lagi aku mau bikin tongkol kecap tumis ya. Nah, bumbunya sih sama, pakai bawang merah, bawang putih, daun salam, dan juga
lengkuas yang digeprek gitu, dua-duanya sama. Nah ini biar cepet aku pakai 2 tungku ya. Nah yang pertama tadi itu untuk kangkungnya aku masukin dulu dan aku tambahin air. Nah ini pindang tongkolnya aku masukin, aku sisain sedikit buat anak aku, nanti aku mau masak yang gak pedas. Karena ini aku rencananya mau masak pedas gitu pakai cabai rawit. Nah ini cabai rawitnya aku masukin, itu aku pakai cabai rawit dan juga cabai keriting merah. Nah untuk seasoningnya aku pakai garam, dua-duanya aku pakai garam, terus juga kaldu jamur, dua-duanya juga pakai kaldu jamur, pakai kecap manis untuk si pindang tongkolnya, pakai saus tiram untuk pindang tongkol dan juga kangkungnya. Dan udah ini diaduk-aduk lagi ya si kangkungnya. Ini aku mau masak yang agak layu biar anak aku biar bisa ikutan makan. Nah ini si pindang tongkolnya juga aku aduk-aduk rata. Nggak usah terlalu lama sih masak kedua ini ya, karena kan ini bukan masakan yang butuh waktu lama gitu. Nah ini sebelum dimatikan kompornya dicek rasa. Untuk si pindang tongkolnya aku rasa kurang ada asam-asamnya gitu, jadi aku tambahin untuk tomat, saus tomat ya, dan aku tambahin juga daun bawang. Udah jadi untuk pindang tongkol dan juga tumis kangkungnya. Menu hari ketiga ada sayur asam, ayam goreng crispy, sambal tomat, dan juga tahu tempe goreng ya. Nah ini aku masak dulu untuk si ayamnya. Tadinya aku mau pakai bumbu dasar putih dan juga aromatik lainnya. Cuman karena kesiangan, jadi ini aku pakai bumbu racik aja. Nah ini ayamnya masih agak beku gitu, jadi ini aku pisah-pisahin. Padahal sebenarnya semalam tuh udah aku turunin ke chiller, tapi ternyata masih lumayan beku. Lanjut masih pakai bumbu racik, ini aku mau marinasi untuk tahu tempenya ya. Aku mau rendam gitu biar tahu tempenya lebih berasa dan lebih gurih. Nah ini untuk jagungnya udah kayak setengah matang gitu, aku masukin labunya dimasak dulu sampai setengah matang, nanti dilanjut untuk sayur yang lain. Untuk ayam-ayamnya ini angkat dulu ya teman-teman ya, untuk ayam ungkepnya, dan sisa bumbu ini aku mau jadiin, sisa ungkepan bumbunya aku mau jadiin kremesan. Jadi ini aku dicampur sama 1 sendok makan tepung beras, dicampur dengan air juga, dan pakai sisa ungkepan tadi. Nah diaduk-aduk dulu sambil nungguin minyaknya untuk menggoreng matang. Ini aku tadi masukin sayur-sayuran untuk sayur asamnya semua ya teman-teman, kayak kacang panjang, terus juga terong dan juga daun tangkilnya, dan lanjut dimasukin untuk racik sayur asam. Aku bener-bener pakai edisi bumbu racik ya teman-teman, karena lagi kesiangan. Ini beberapa hari ini tuh aku bangunnya tuh jam 5, jadi lumayan kesiangan, jadi lebih praktis pakai bumbu racik aja. Nah yang pertama tadi aku udah goreng tahu tempe, dan yang kedua ini aku goreng ayamnya nggak terlalu kering, biar dalamnya juga masih juicy gitu, masih empuk, dan anak aku lebih enak makannya. Nah ini untuk kremesannya aku goreng, jadi gorengnya itu pakai minyak yang udah panas, dan si kremesannya tuh ditinggiin gitu, ngegorengnya tuh dari ketinggian itu ya teman-teman. Terus diaduk-aduk, jangan ditinggalin terlalu lama, biar dia tuh nggak gosong. Dan udah jadi ini kremesannya teman-teman, kriuk dan gurih banget. Lanjut di pan yang sama, ini aku mau tumis untuk sambal tomat lah ya. Ini aku cuma sama sekali nggak pakai bawang karena lagi kesiangan, jadi untuk kupas-kupas bawang enggak dulu deh ya, karena takutnya kesiangan. Jadi ini cuma pakai tomat, cabai rawit merah, juga keriting merah, digoreng sampai empuk. Terus seasoningnya pakai garam, terus juga pakai tadi penyedap ayam, dan pakai gula sedikit ya. Dan untuk di menu hari keempat ini aku ini aku bikin opor tahu tempe sama dendeng sapi. Nah ini yang pertama aku goreng dulu tahu. Ini tahunya sekitar 2,5 buah sisa kemarin. Kemarin kan dijadiin tahu sama tempe goreng ya teman-teman. Nah untuk kali ini aku mau diopor aja tahu tempenya. Setelah tahunya digoreng, lanjut tempenya juga aku goreng.
Masih edisi bumbu racik, untuk opornya pun aku pakai bumbu racik ya. Nah ini sesuai dengan petunjuk penggunaan, bumbu raciknya aku tumis dulu. Pertama-tama pakai minyak sedikit aja. Setelah wangi bumbu raciknya, ini aku ditambahkan air secukupnya. Sambil nunggu kuah opornya itu mendidih, ini aku mau sambil goreng dendeng sapi. Jadi dendeng sapi ini untuk bekal suami aku aja. Aku sama anak aku nanti untuk opornya aku masukin ayam sisa gorengan kemarin, ini masih ada. Jadi aku masukin aja, cemplungin aja ke kuah opornya. Ini masih ada beberapa sisa ya teman-teman, masih ada 2 potong gitu, 3 potong. Untuk aku sama anak aku, dan anak aku pun lagi makannya sedikit banget karena lagi tumbuh gigi, demam dan flu gitu ya, makannya sedikit banget, jadi ini cukup buat kita. Dan terakhir ini untuk sayur opornya aku masukin kacang panjang untuk sayurannya. Nah setelah udah mateng si kacang panjangnya, ini aku tambahin santan instan 1 buah. Sebenarnya di bumbu opornya tuh udah sama santan ya teman-teman, udah termasuk santan, cuman aku rasa kurang kental jadi aku tambahin lagi aja santan. Dan ini dia makan kita hari ini, alhamdulillah sederhana tapi enak. Menu hari kelima aku masak ayam teriyaki sama salad ala Hokben. Cuman mohon maaf banget untuk video hari kelima ini kehapus ya teman-teman. Mungkin lain kali kalau misalnya ada kesempatan lagi aku masak lagi dan aku share resepnya ya. Dan di menu hari keenam ini aku masak terong teri balado, terus juga sop bakso sama tumis kangkung aja. Pertama-tama ini aku potong-potong dulu untuk si terongnya. Ini aku pakai 3 buah terong ukuran sedang. Udah gitu aku goreng sampai dianya empuk dan layu. Nah ini dia untuk bumbu baladonya, aku pakai setengah buah tomat yang ukuran besar, terus juga 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, terus kurang lebih 4 buah cabai rawit merah, dan kurang lebih 10 cabai keriting merah ya teman-teman. Itu aku blender, dan ini si terongnya udah matang, aku angkat dulu. Lanjut aku goreng teri ya teman-teman. Ini terinya udah aku cuci tadi dan tinggal aku goreng. Ini kurang lebih 1 ons terinya, dan aku goreng sampai dia kering ya, biar kriuk-kriuk gitu pas dimakan. Nah sambil nungguin terinya digoreng, ini aku mau masak dulu sop bakso. Pertama-tama aku lelehin dulu margarin kurang lebih 1 sendok makan. Udah gitu aku tumis-tumis bawang putih. Tadi bawang putihnya agak gosong jadi agak ada yang hitam-hitam gitu ya teman-teman. Nah sambil tadi aku masukin wortel sampai empuk, ini aku angkat dulu si terinya. Terinya udah kering dan udah kriuk-kriuk gitu ya. Lanjut di wajan yang sama, ini bekas goreng teri, nggak apa-apa ya teman-teman. Aku mau tumis tumis kangkung. Tumis kangkungnya setengah ikat aja sisaan waktu itu, belum dimasak. Jadi ini aku masak cuman pakai bawang merah, bawang putih sama air. Bumbunya pun cuman pakai kaldu ayam aja, udah gitu aja teman-teman, karena ini cuman aku aja yang makan. Dan gini aja sih menurut aku udah enak, karena minyaknya tuh bekas teri gitu ya, jadi ada gurih-gurihnya. Nah lanjut ke sop. Ini sopnya aku bumbu-bumbuin dulu, aku pakai penyedap terasa ayam, udah gitu pakai garam dan pakai lada. Nah kalau misalnya si wortelnya udah matang, aku tinggal masukin bakso. Ini aku masukin baksonya 4 dulu, kalau misalnya anak aku mau makan nanti aku tambahin lagi. Terus aku masukin seledri dan juga daun bawang. Seledrinya nanti aku angkat ya, biar si sopnya itu bisa aku panas-panasin lagi. Lanjut untuk bikin baladoannya, ini aku tumis-tumis dulu. Untuk bumbu baladonya, setelah setengah matang bumbunya, aku masukin daun salam, daun jeruk, serai, dan jahe yang digeprek. Nah ini aku masak dulu sampai matang si bumbunya. Udah matang baru dimasukin air secukupnya. Ini aku masukin dulu sambil aku make sure kalau misalnya si bumbunya itu udah mateng, jangan sampai bau langu ya. Nah tadi tuh si airnya udah surut, jadi ini aku tambahin lagi air secukupnya. Udah gitu aku masak-masak lagi ya, biar tambah matang aja teman-teman, sambil aku bumbuin pakai kaldu ayam, terus juga pakai garam, pakai gula pasir kurang lebih 2 sendok teh, terus juga pakai lada. Untuk jahe sama lengkuasnya ini aku angkat biar enggak
ngabisin tempat ya teman-teman, karena kan ini mau digaluk gitu sama baladonya dan takutnya kemakan juga. Nah ini si terongnya aku masukin duluan, diaduk-aduk sebentar aja, nggak usah terlalu lama karena kan udah mateng. Lanjut dimasukin si terinya. Nah ini si terinya diaduk-aduk sebentar, langsung matiin kompornya biar terinya itu masih kriuk ya. Dan itu dia ide menu mingguan. Terima kasih yang udah nonton.